Selamat datang di ibadah minggu di Gereja Maranatha. Sebelum katong ada dalam ibadah di pagi ini, ada lagu pujian yang akan dinyanyikan untuk mempersiapkan diri dalam ibadah di pagi ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 3 September 2023, pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan penuh sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Tim Koinonia Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk terlaksananya kegiatan Koinonia yang telah berlangsung di Jemaat GPM Ariate Klasis Seram Barat. Tuhan Yesus memberkati. 2. Kebaktian syukur hari ulang tahun ke-88 Gereja Protestan Maluku di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada hari Rabu 6 September 2023 pada pukul 09.00 WIB. 3. Dalam rangka pelaksanaan pekabaran Injil Klasis Kota Ambon di Jemaat Nuelet Tetu, Klasis Masohi, maka tim mohon bantuan Bapak Ibu saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop sehari berkorban yang akan diedarkan pada hari Minggu 10 September 2023 dalam kebaktian pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Terima kasih untuk bantuan Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. 4. Kebaktian pemuda di Gereja Maranatha akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 September 2023 pada pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. 5. Penerimaan kolekta Minggu 27 Agustus 2023 pada pukul 09.00 WIB sebesar Rp14.724.000, syukur sebesar Rp4.038.000, persepuluhan sebesar Rp1.319.000 dan sarana fisik sebesar Rp893.000. 6. Penerimaan kolekta Minggu 27 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp7.219.200, syukur sebesar Rp550.000, persepuluhan sebesar Rp2.065.000 dan sarana fisik sebesar Rp589.000. 6. Kebaktian Minggu 3 September 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta J. Parihala. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat Hokimtong dan Majelis Jemaat GPM Menara Kasih. Pembacaan Alkitab dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini
Selomita Saila, Willy Lawalata. Lagu prosesi masuk para pelayan, Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1, 3, dan 6. Lagu untuk jabat tangan, Kidung Jemaat nomor 413. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan, tanggal 10 September 2023 adalah nyanyian rohani. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dengan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 3 September 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta M. Takaria, MSc, Sekretaris, Pendeta N.J. Rutumalesi, STH, Ketua. Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Kita tabiskan kebaktian ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Dengarlah nats pembimbing kita dari Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri
kelompok, dan membenci cinta kasih. Ampunilah kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul-Rasul 13 ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Tertolong oleh
Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudari. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma 13 ayat 8 sampai yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Setelah pembacaan Alkitab nanti kita sambut dengan menyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat, sebelum kita masuk dalam semua ini kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap hari. Amin. Dua Tesalonika 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15 dengan judul Berdoa dan Bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu
dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak terkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, orang tua, muda-mudi, dan anak-anak semua, persekutuan jemaat kekasih Tuhan, pagi baik, shalom. Katong boleh bersyukur Tuhan menuntun dan menyertai katong semua sampai oras ini. Sebagai warga kota, warga gereja Protestan Maluku, katong ada bersama di dalam semarak perayaan HUT Gereja Protestan Maluku yang ke-88 tanggal 6 nanti, dan tanggal 7 semarak HUT Kota Ambon yang ke-448. Kemarin di beberapa ruas jalan sangat padat, ramai sekali dan macet sekali karena ada baris indah. Bukan hanya baris, goyang indah lah ya. Hanya baris domba goyang indah di sana. Bahkan bukan hanya di kota Ambon, semarak hari jadi gereja ini dirayakan di Maluku Utara, di jemaat-jemaat gereja Protestan Maluku. It's real, ini sebuah kenyataan. Sukacita bersama mensyukuri rahmat Tuhan. Ibu bapak persekutuan terkasih, terkait dengan perayaan HUT ini, saya mengawali khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Ini ilustrasi saja. Mama Engge dan Bapak Onggo, kalau nama sama mohon maaf. Ilustrasi saja. Mama Engge ulang tahun sudah dekat. Mama Engge pasang strategi minta hadiah. Mama Engge bangun tidur, Mama Engge bilang, Onggo sayang pemimpi pas be ulang tahun, ale balik beta pun jeep
auto jeep. Dan dengan jeep ini katong dua akan melintasi samudra kehidupan ini, jalan-jalan panjang terjal. Naik turun gunung lembah katong telusuri sama-sama sayang. Sebagai tanda cinta forever. Onggo berkata dalam hati, bagaimana bikin akang? Engge sambung, sayang wujudkan akang kio. I love you forever, pica. Onggo pikarja, onggo pikir akang dalam hati ini bagaimana jipmu harga berapa. Onggo seng hilang akal Bapak Ibu. Onggo pulang dengan bingkisan kecil saja, kado kecil. Onggo ambil kata-kata dalam Alkitab berharga di mata Tuhan semua yang dikasihinya. Taruh di atas. Ya. Pas sampai di rumah onggo taruh kado kecil di muka rumah, su berkumpul istri, engge dan anak-anak. Onggo bilang sayang ini bukan jeep, ini lebih berharga sayang. Ya. Engge pas baca gini, engge dapat kata pertama berharga, engge bilang ini hadiah yang paling berharga. Onggo sayang, mari katong berdoa sebelum buka hadiah, berdoa. Lalu pas habis berdoa, engge buka. Pas engge buka, engge terharu Bapak Ibu, terharu sekali. Karena di dalam bungkusan itu ada cincin permata. Engge bilang, sayang, ale lebih mementingkan beta daripada sekedar jeep. I love you forever sayangi. Langsung onggo balas apa? Iya sayang. Sebab beta cari-cari, seng ada harga jeep yang lebih murah dari harga permata. Engge mulai pikir, engge anak perempuan balas, Bapak, lalu ini permata, asli kah pura-pura? Sayang ini bukan asli, tapi ini sedikit tiruan sayang, bukan pura-pura, sedikit tiruan. Ya. Pas habis bilang sedikit tiruan itu langsung engge palungku mendarat for onggo pecah, boom. Ya. Sebab permata tiruan lebih murah daripada jeep Bapak Ibu. Bapak Ibu cerita tadi mau bilang begini for katong bahwa seringkali dalam mensyukuri perjalanan hidup, hari jadi gereja, hari jadi kota, bahkan hari jadi kita semua, we have a dream, beautiful dream. Ya. Tapi kalau hari ini gereja Protestan Maluku dan juga kota Ambon nanti bersyukur untuk 88 tahun dan 448 tahun, it's not only a dream Bapak Ibu. Maybe in the past we have a dream. Di masa lalu para misionaris kita punya mimpi dengan menjadikan gereja ini bisa melintasi pulau-pulau Maluku Utara sampai Papua untuk memberitakan Injil. Maybe in the past, but right now we have to say it's real. GPM ada mewujudkan mimpi itu, melintasi pulau-pulau, melintasi lautan luas, saudara-saudaraku, naik turun gunung untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sampai 88 tahun gereja ada. Dan bersama dengan itu kota Ambon 448 tahun, saudaraku. Seperti Natsir Yeremia tadi katakan, usahakanlah damai sejahtera dimanapun kota kau aku buang, saudara. Gereja juga ada untuk menghadirkan damai sejahtera di sana. It's not only a dream, it should be real. Ini harus menjadi sebuah mimpi yang dinyatakan, saudara-saudaraku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, di dalam pemaknaan itulah maka tema pelayanan minggu ini dan juga tema syukur nanti adalah bersama-sama berdoa dan bekerja. GPM menyadari sungguh saudara bahwa gereja sampai oras ini ada sesungguhnya oleh karena anugerah rahmat Tuhan. Yang menyata, yang menjadi sebuah kenyataan oleh karena gereja terus berdoa, menjadi gereja yang berdoa, menjadi gereja yang bekerja, melayani umatnya. Ini sama persis. Ketika penulis surat Tesalonika ini, Bapak persekutuan yang terkasih,
Dalam studi Alkitab, 1 Tesalonika itu adalah kitab pertama dalam perjanjian baru yang ditulis sekitar tahun 45 atau 50, 30 tahun pos Yesus, pelayanan Yesus di dunia. Dan 2 Tesalonika diperkirakan ditulis oleh pengikut Paulus, Paulus, sekitar tahun 60 Masehi. Soal berdoa dan bekerja sudah diberitakan sejak tahun itu, saudara. Dan ini juga berkaitan dengan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil. Karena itu kalau kita membaca bagian ini, pada ayat 1 sampai 4, doa itu Paulus anjurkan, Paulus nasihati jemaat, teruslah berdoa. Kata preseu komai, dari kata Yunani itu bermakna berdoa jangan putus-putus. Berdoalah terus menerus untuk kemajuan Injil, untuk kemajuan firman Tuhan yang diberitakan. Karena di kala itu, di masa itu, banyak orang jahat, ada banyak orang-orang yang tidak menghendaki kemajuan Injil. Di kala itu, kekristenan yang baru bertumbuh dianggap sebagai religio nova, sekte nova, sebuah sekte kecil yang baru. Namun Paulus katakan, berdoalah terus menerus supaya firman Tuhan semakin berlari cepat, maju, saudara. Saya jadi ingat juga dalam sebuah narasi historis ketika 1935 GPM memilih untuk menjadi gereja yang mandiri, terlepas dari Indesikark, gereja Belanda kala itu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa GPM sedang mendentangkan, membunyikan lonceng kematiannya. Karena di kala itu, pendeta, penginjil, guru jemaat semua difasilitasi, dibiayai gajinya oleh negara. Namun saudara, sekali lagi gereja ini mengakui Kristus adalah kepala gereja. Bukan penguasa siapapun, bukan manusia siapapun. Gereja ini terus dipimpin oleh Kristus. Dengan berdoa, bekerja sungguh-sungguh, firman Tuhan tetap ada, diberitakan oleh gereja. Itu juga yang terjadi di dalam tulisan 2 Tesalonika. Karena itu Paulus menganjurkan jemaat, berdoalah terus menerus. Saudara-saudaraku, ini juga bukan hanya untuk gereja, bagi perjalanan hidup pribadi, rumah tangga, dan keluarga. Kita tidak pernah menyangkali atau bisa menghindari banyaknya orang jahat di sekitar kita, banyaknya kejahatan di sekitar kita. Berdoalah terus menerus, Bapak Ibu. Ya. Hal yang kedua yang dikatakan dalam bacaan kita, ayat 5 sampai 15 tadi, bekerjalah. Berdoalah dan bekerjalah sungguh-sungguh. Menarik saudara, kata bekerja yang dipakai di sini yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin tadi, labora, dalam bahasa Latin ada ops, itu kerja biasa. Labora atau labor itu buruh, ya. Kerja kasar, kerja tangan, atau dalam bacaan Alkitab kerja siang dan malam. Kerja sembarenti, kerja yang tekun, kerja yang rajin dan sungguh-sungguh. Dalam bahasa Alkitab ini dikatakan, itu adalah manifesto iman. Itu adalah fides manifesto, adalah sebuah perwujudan iman. Kalau doa adalah nafas kehidupan, maka pekerjaan ini adalah memelihara kehidupan. Oleh karena itu Paulus katakan, yang sing kerja, jangan kasih dia makan gampangan, harap gampang. Ini sebuah teguran yang sangat keras, saudara-saudaraku, bahwa orang yang hanya malas-malasan harus diperingati, saudara-saudara. Orang yang hanya pencuri tulang, kata orang Ambon, harus diperingati di dalam bahasa kasih, bahasa persaudaraan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Paulus mengajarkan ini dengan memakai sebuah tema imitatio apostolik, bahwa belajarlah dari keteladanan para rasul ini.
Paulus dan kawan-kawan meskipun mereka punya hak mendapatkan pelayanan dari jemaat, tapi mereka bekerja siang dan malam agar mereka bisa hidup dan Injil Kerajaan Allah tetap diberitakan. Jadi saudara-saudara, yang mau dikatakan adalah gereja tidak pernah alergi dengan pekerjaan kasar apapun, pekerjaan tangan serabutan apapun adalah tanda manifesto iman, saudara. Dalam terminologi orang Maluku seringkali yang sudah sangat lama hidup adalah mau jadi orang itu jadi pegawai negeri, tentara dan polisi. Betul, saudara. Tapi yang cukup itu. Di dunia sekarang ini, di era sekarang ini, saudara, pekerjaan apapun yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, yang dikerjakan dengan ulet dan disiplin yang sungguh-sungguh, di sana ada kehidupan, saudaraku. Dalam bahasa reformasi, dunia ini harus jadi panggung memuliakan Allah. Bekerja di pasar, bekerja di lautan, bekerja di gunung, saudara. Tukang beca, tukang ojek, jualan di pasar adalah manifesto iman, adalah tanda beriman. Bekerja di kantoran adalah tanda beriman. Kerja dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Jangan sibuk, Bapak Ibu. Tradisi dulu-dulu orang tatua cari kutu lalu duduk cerita orang. Tradisi sekarang bukan tangan cari kutu, tangan GPHP for cerita orang. Kirim orang pun terbaik di HP. Janganlah suseng era, Bapak Ibu. Kita hidup di era saat ini, di era digital, era perkembangan digital. Mungkin yang lagi kerja kasar. Kita ingat ada ChatGPT. Beberapa waktu lalu di gereja yang lagi pendeta berdiri berkhotbah. Tapi seorang aktor GPT yang hanya dikoordinir dengan jari-jari dia bisa memimpin ibadah. Di Inggris kalau baca Detikcom kemarin ada peringatan supaya jangan dulu menyebarluaskan ChatGPT karena bisa dipakai untuk menyebar kejahatan, saudara. ChatGPT bisa jadi besok-besok dosen mau mengajar alay, mahasiswa sutawakang, guru-guru mau mengajar B, mahasiswa lebih cerdas. Dosen perlu bikin artikel, dan cuma tulis saja, what is the capitalism? ChatGPT kasih jawab akan lengkap dengan surat-surat. Ya. Karena itu Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Kita perlu menandaskan di era yang memudahkan ini, iman, manifesto iman, itu menjadi penting, saudara-saudara. Kerja dan berdoa menjadi manifesto iman. Saint Benedictus mengungkapkan ora et labora. Di kala itu orang lebih suka eskapis dari dunia, lari kas tinggal dunia, hanya berdoa, bernyanyi di biara. Saint Benedictus said, tidak cukup hanya berdoa dan bernyanyi, berpuasa, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Di sana adalah panggilan iman. Tapi seiring dengan itu, era sekarang orang berkata, ora eleu bora, bekerja ataukah berdoa? Ya, era sekarang time is money, waktu adalah uang. Ya, bekerja ataukah berdoa? Kalau Bapak Ibu belum pernah baca ajaran ajaran GPM poin 337, di sana dinyatakan ora et labora, berdoa adalah bekerja. Labora et ora, bekerja adalah berdoa. Apa yang kita kerjakan harus kita doakan. Tapi seringkali orang juga mengambil satu poin saja, ya sudahlah. Bekerja saja itu juga adalah berdoa. Saudara-saudara, Tuhan, hari ini saya mau katakan, ora et labora et fides manifesto. Berdoa, bekerja adalah manifestasi iman kita. Dua-duanya harus mewujudkan. Kalau hari ini kita katakan kita adalah orang-orang beriman, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja tanpa henti, saudara, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan berkarakter jujur, adil di sana, supaya ada kesejahteraan yang kita raih.
Dan semua yang kita kerjakan kita doakan bersama-sama. Supaya kalau kerja dan doa menjadi manifestasi iman, maka pekerjaan kita bukan menyebarkan gosip, maka pekerjaan kita bukan menyebarkan kejahatan bagi sesama. Tapi pekerjaan kita menghadirkan damai sejahtera. Terakhir saudara, saya ingin adaptasi sebuah joke yang pernah diceritakan oleh Gus Dur. Suatu ketika 3 orang tenggelam di lautan. Orang Amerika, orang Jepang, dan orang Indonesia. Lalu don 3 berdiskusi, don 3 ini beriman. Lalu orang Amerika berdoa, ya Tuhan, be tenggelam, katon bertenggelam. Kas bali beta ke be pun negara jua be pun pekerjaan paling banyak. Beta musti pimpin banyak orang for kerja di sana. Dong musti hidup ya Tuhan. Tuhan dengar jawaban, Tuhan kirim balik, hilang balik ke Amerika. Yang Jepang berdoa, Tuhan, bepo rumah tangga, bepo baru nikah, bepo anak masih kecil-kecil, bepo musti kerja for dong pu hidup ya Tuhan. Tuhan dengar seruan hati orang Jepang. Tuhan kirim balik, balik ke Jepang. Pas datang orang Indonesia, dia belum berdoa, Tuhan tanya Ali mau minta apa? Dia balas, Tuhan, di sini bet sendiri sunyi, sing ada taman-taman, kas bali don 2 kasih nilai jua. Bapak Ibu, seringkali kita masih hidup dengan karakter itu. Ya, saya mau lihat orang lain umbai dengan maju. Kalau mau berdoa for kasih jatuh dong lai. Jangan Bapak Ibu. Hari ini kita bersyukur. Tuhan ajar kita bersyukur bersama gereja dan kota ini. Mari terus menerus kita berdoa. Terus menerus kita bekerja. Membangun kesejahteraan kota ini. Sebab di mana kesejahteraan kota ini ada. Kesejahteraan negara ini ada. Maka di sana ada kesejahteraan kita bersama. Kita tidak memungkiri. Masih ada ketidakadilan di negeri ini. Seringkali orang bekerja dengan sungguh-sungguh tapi tetap susah saja. Miskin. Karena ketidakadilan struktural, kemiskinan struktural. Mari kita tetap berjuang, berdoa dan bekerja. Jangan berdoa for orang Bali di Dompun tanpa biasa. Berdoa for kemajuan bersama. Amin.
Jemaat kekasih, mari bersama kita berdiri dan bersama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Maha Kuasa, Yesus Kristus. Sembuhkan mati dan ke dalam kerjaan maut. Hari yang ketinggian, bangkit pula dan taruh orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus enam, persekutuan orang kudus, ampun dosa, dan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita dengarkan persembahan pujian solois Shalomita Siaila memuliakan Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Semoga lagu yang saya bawakan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Give
memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur. Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Pujilah Juru Selamat, langit bumi mengagungkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, masa hormat berilah kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Pujilah Juru Selamat, pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Dia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia,
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayan bagi sesama dan lingkungan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Persembahan pujian dari solois Saudara Willy Lawalata memuliakan Tuhan. Ya, kita menyatu dalam doa. Terpujilah Allah pencipta kehidupan ini. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang oleh penyertaan kuasa Roh Kudus kami semua ada dan hidup sampai saat ini. Kami bersyukur, memuji dan memuliakan Allah Tritunggal. Allah yang terus berkarya menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan kami pribadi kami, rumah tangga keluarga kami, bahkan menyertai dan menuntun perjalanan persekutuan kami sebagai gereja Tuhan dan bahkan sebagai persekutuan masyarakat di kota Ambon yang kami cintai dan persekutuan masyarakat Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menuntun memimpin hari-hari hidup kami. Di tengah-tengah berbagai kesempatan kami meraih kehidupan ini, kami berkarya, kami bekerja untuk membangun kehidupan ini. Ataupun di tengah-tengah berbagai tantangan, di tengah-tengah berbagai gelora kehidupan, persoalan-persoalan pelik yang kami hadapi sebagai pribadi bahkan persekutuan kami. Kami sungguh meyakini bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa senantiasa menyanggah kami, menopang kami. Sehingga sekalipun kami jatuh tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan mengangkat kami, menghendaki kami untuk bangkit dan berjalan lagi bersama dengan Tuhan Allah. Tagal itu kami bawa seluruh ungkapan syukur kami pada Tuhan. Bahkan natsar-natsar pengucapan syukur kami atas tuntunan dan penyertaan Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Atas berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati, kami miliki sepanjang pekan ini. Ataupun di tengah berbagai tantangan dan kemelut hidup, kami tetap bersyukur pada Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, terimalah seluruh ungkapan syukur kami yang kami persembahkan pribadi-pribadi kami atau keluarga kami dan bahkan persekutuan kami. Dan di dalam ungkapan syukur ini Tuhan Allah, kami datang membawa pergumulan-pergumulan hidup kami, rancangan-rancangan hidup kami dan masa depan kami di pekan baru yang akan kami jalani nanti sebagai pribadi maupun keluarga dan persekutuan umat Tuhan. Tuhan mengenal seluruh rancangan-rancangan hidup kami. Kami taruh semua rancangan itu di dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang akan kami lalui, apapun yang akan kami lewati, kerjakan di pekan yang baru. Biarlah tangan Tuhan terus menuntun dan memimpin kami. Bersama dengan Tuhan kami cakap untuk melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, berkati seluruh pergumulan hidup kami, seluruh rancangan hidup kami di usbu yang baru, dan berjalanlah bersama dengan kami. Sebagai gereja Tuhan, sebagai warga kota ini, kami melafazkan syukur kami bahwa nanti di tanggal 6 September dan 7 September
Gereja ini boleh mensyukuri 88 tahun anugerah Tuhan dan 448 tahun penyertaan Tuhan bagi kota ini. Biarlah Tuhan merahmati kami semua sebagai gereja Tuhan, para pelayan dan umat Tuhan di Maluku Utara. Biarlah diberkati oleh Tuhan dari sinodal, klasis, dan jemaat-jemaat, sehingga gereja ini tetap ada untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini melalui pelayanan gereja. Dan kota Ambon ini tetap terpelihara oleh Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin kota, pejabat wali kota bersama seluruh aparatur pemerintahan kota Ambon. Biarlah Tuhan pakai semua kami sebagai warga kota untuk membuat kota ini semakin manis. Kota ini semakin menghadirkan wajah Allah yang penuh dengan damai sejahtera bagi semua orang, bagi semua ciptaan. Karena itu Tuhan ajar kami untuk menjaga dan melestarikanlah kota Ambon yang kami cintai ini. Bapa di sorga, kami bawa seluruh pergumulan hidup kami pada Tuhan, seluruh pekerjaan kami, seluruh usaha kami, bisnis kami, semua yang kami kerjakan ya Tuhan. Biarlah semua itu menjadi manifestasi iman kami, perwujudan iman kami untuk memuliakan Allah Bapa yang telah menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini. Semua yang telah kami aktakan di dalam kebaktian ini ya Tuhan, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Allah, menjadi berkat bagi seluruh kehidupan kami. Semua yang telah terpanggil dengan talenta-talentanya untuk menopang kebaktian pelayanan di saat ini, diberkatilah oleh Tuhan pemilik gereja ini. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami atas segala salah dan dosa kami. Ini kami yang bersyafaat, ini kami yang berdoa berserah di hadapan Tuhan. Terima dan sambut kami ya Tuhan Allah di dalam pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di dalam kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini, makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawakan ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri sebagai tanda kita siap diutus kembali dalam ruang ibadah kita selanjutnya, dalam ruang hidup kita. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku denganmu, maksud hidupku, jangan mementingkan hanya dirimu. Jemaat kekasih Tuhan, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memberi makna bagi kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Arahkan seluruh hidup kita pada Tuhan, kembalilah dalam kehidupan keseharian kita sebagai ruang kita memuliakan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ibu selamat hari Minggu, Shalom. Tong ada dalam saat teduh bersama. Yang mempenuhi